Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Saya dari Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa H91219035. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari review jurnal saya yang telah saya review, yaitu bertemakan sistem kardiovaskular. Jurnal ini berjudul Hubungan Indeks Massa Tubuh dan Aktivitas Fisik terhadap Daya Tahan Kardiovaskular pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Udayana. Jurnal ini ditulis oleh Febriati dan Yuda Dharma. Jurnal ini bernama Eropa Unit volume 83 nomor 1 tahun 2015, diterbitkan pada tahun 2015. Oke, pertama-tama kita akan bahas pendahuluannya terlebih dahulu, teman-teman. Pada era globalisasi, perubahan perilaku pada manusia itu menimbulkan ketidakseimbangan antara asupan makanan dan aktivitas fisik, yang dimana aktivitas fisik manusia itu semakin menurun. Karena pada era globalisasi ini, aktivitas manusia itu lebih dipersimpel atau dipermudah dan lebih efisien. Yang dulunya kita ingin berpergian itu kita harus berjalan kaki atau naik hewan, sekarang kita bisa menggunakan kendaraan-kendaraan bermesin seperti itu. Nah, indeks massa tubuh ini disebabkan oleh asupan makanan yang mengandung lemak ataupun kadar gula yang tinggi, namun tidak ada atau sedikit aktivitas fisik yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka, dan memerlukan pengeluaran energi yang banyak. Aktivitas fisik ini itu harus teratur dan harus sesuai dengan kekuatan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Dengan kita berolahraga, dengan kita makan makanan yang sehat, dan tidur dengan cara yang teratur, agar kita mendapatkan kehidupan yang sehat dan tubuh menjadi bugar. Kemudian daya tahan kardiovaskular merupakan kesanggupan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk mengambil dan mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian untuk metode penelitiannya, pada penelitian ini itu menggunakan desain potong lintang yang dimana dilakukan pada gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pasar Bali. Untuk sampelnya yaitu menggunakan sampling yang random dengan sampling sebanyak 107 orang mahasiswa, dan menggunakan tekniknya yaitu atau latihannya atau penelitiannya menggunakan sistem seperti latihan seperti berlari ataupun naik turun bangku yang tingginya setengah meter atau 45 sampai 50 cm. Kemudian dicatat dan dimasukkan pada lembar kuesioner. Oke, kemudian kita akan bahas hasil pembahasan. Untuk hasilnya bisa kalian lihat di tabel. Di tabel yang pertama ada karakteristik responden, yang dimana usia dari mahasiswa mahasiswa kedokteran Universitas Udayana dimulai dari usia 18 tahun sampai 22 tahun. Kemudian di tabel yang kedua ada jenis kelamin, ada dua, hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu ada kategori berat badan mahasiswa, yaitu normal, underweight, overweight, obesitas 1 dan obesitas 2. Untuk pembahasannya, penyebab peningkatan IMT atau indeks massa tubuh itu adalah ketidakseimbangan antara energi yang dimasukkan atau ketidakseimbangan asupan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, namun tidak melakukan aktivitas fisik yang banyak, alias sedikit melakukan aktivitas fisik. Hal ini menyebabkan resiko, yaitu kenaikan berat badan, kemudian menyebabkan beberapa rentan penyakit seperti osteoporosis dan lain sebagainya. Untuk dari hasil tabel tadi dapat kita lihat ada
beberapa kategori, yaitu yang underweight atau kekurangan badan, badannya kurang dari normal itu ada 15%, kemudian yang normal 21%, yang overweight 25%, dan obesitasnya 37%. Nah, gangguan pada tubuh manusia yang berat badannya itu underweight ya. Yang underweight itu bisa menyebabkan osteoporosis pada jangka panjang. Namun pada mahasiswa yang kelebihan berat badan itu menyebabkan obesitas. Yang dimana obesitas ini menyebabkan kita akan sulit melakukan aktivitas fisik. Tidak sulit sebenarnya, tidak mengganggu aktivitas fisik. Seperti kalau kita berlari itu lebih sulit daripada manusia yang normal. Maka dari itu keseimbangkanlah makanan dan aktivitas kalian. Kemudian untuk distribusi responden daya tahan kardiovaskular itu pada mahasiswa yang berat badannya normal itu kardiovaskularnya itu selaras atau searah signifikan. Hal ini disebabkan karena peredaran darahnya itu baik, karena mereka tidak memiliki gangguan pada tubuhnya. Namun pada mahasiswa yang berkelebihan berat badan itu sistem kardiovaskularnya itu menjadi turun atau berlawanan arah dari penelitian ini, atau ya berlawanan arah. Hal ini disebabkan kalau kita, ya saya jelaskan tadi, kalau kita kelebihan berat badan akan susah untuk melakukan kegiatan fisik sehari-hari seperti itu. Nah, IMT atau indeks massa tubuh ini dipengaruhi oleh daya tahan kardiovaskular secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung itu ada beberapa faktor ya, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal itu gen atau genetika, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan yang faktor eksternal itu riwayat penyakit, merokok, makanan, aktivitas fisik, dan kebiasaan olahraga. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari IMT peningkatan IMT? Yaitu dengan cara memakan makanan yang berzat gizinya itu baik dan melakukan kegiatan fisik secara rutin. Hal ini ditambahi juga dengan tidur yang cukup agar IMT kita tetap normal dan berat badan kita juga normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.